Tetapi ingat firman Tuhan ajar kita, kalau engkau mau benar dalam memutuskan sesuatu, belajarlah untuk dahulukan orang lain daripada kepentinganmu. Kepentingan kita tuh bukanlah segala-galanya. Yang terpenting adalah kepentingan orang lain. Kenapa? Karena dengan itu kita memuliakan Bapa kita di sorga, itu firman Tuhan bilang. Karena dengan perbuatan kita, ketika engkau melakukan perbuatan baik, maka engkau sedang memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Jadi perbuatan baik gak menyelamatkanmu, tetapi dengan berbuat baik, orang lain dapat mengenal Bapa kita yang ada di sorga. Bagaimana cara kita mau punya masa depan yang baik, yang disusun dari keputusan-keputusan hidup kita? Yang pertama, dahulukan orang lain. Jangan cepat-cepat memutuskan sesuatu. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau diberkati, Anda mau punya masa depan yang cerah, Anda mau punya hari esok yang dihormati sama orang lain, yang disegani oleh orang lain, perhatikan baik. Justru ketika engkau ingin dipandang orang lain, belajar untuk memandang orang lain terlebih dahulu. Gak usah sakit dengan orang-orang yang mengecewakan kita, yang nyakitin kita. Karena hari ini kita diberkati, karena Tuhan lihat perlakuan mereka sama kita. Ini tujuan kita hidup, untuk melakukan pekerjaan yang baik, untuk menyelesaikan apa saja yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita suami, ini pun adalah pekerjaan yang Tuhan percayakan. Kalau Tuhan kasih kita istri, kalau saya dikasih Tuhan juga anak, kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, bagaimana saya beres dari pekerjaan saya. Jadi kita gak usah begini, kok dia kayaknya lebih diberkati daripada saya ya. Kok kepercayaan yang diberikan sama dia lebih banyak ya daripada saya. Tunggu dulu, satu hal yang Tuhan percayakan kamu selesai gak?
nikmati baik-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua Mari kita sembah puji Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan baik, terima kasih Tuhan baik. Haleluya. Sungguh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau baik. dan
terjadi karena pertolongan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami senang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorai menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah sesi saat ini dengan sukacita di hati kami. Haleluya, amin. Mari semua yang mencintai Tuhan, rindu bersukacita bersama. Kita akan bersorak-sorai menaikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling kuat untuk Tuhan. Haleluya. Segenap hati. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita bersorak untuk Tuhan, kita Allah Bapa. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak untuk Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Allah Bapa kita. Haleluya. Tetap memuji Tuhan karena sungguh nyata kasih Tuhan untuk kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Ya, kalau pagi-pagi harus semangat. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun
menjaga kami, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Dosaku, terima kasih Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah milik-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu tebus dosaku. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan, silakan jemaat yang dicintai Tuhan, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu.
sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Yesus, ku percaya padamu. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kalau bukan karena pertolongan Allah Bapa, kalau bukan karena kehendak Allah Bapa, kami tidak bisa melewati semua ini. Meskipun bagi kami mustahil, tapi pada akhirnya Tuhan, sekali lagi karena kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkanlah benih firman-Mu Tuhan dalam hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita untuk kami, menjadi sukacita untuk kami dalam segala hal, menjadi kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati Bapak atau Ibu Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan untuk kami semua yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima, kami sambut firman-Mu dengan segenap hati kami, dengan sukacita di hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Yes. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Pagi-pagi kita sudah datang kepada Tuhan, kita bersyukur kita boleh sehat semua karena kebaikan Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali firman Tuhan saya mau tanya. Siapa di sini pernah melakukan sesuatu terus mendapat konsekuensi? Dihukum. Pernah? Pernah ya. Apa konsekuensi yang paling saudara ingat sampai hari ini? Gak bakalan lupa. Ada begitu banyak hukuman-hukuman yang kita dapat ya kan. Tapi yang paling membekas, yang paling kita ingat tuh pasti punya kan? Pasti punya kan? Sampai hari ini ada yang bilang gini, saya tuh paling ingat ketika saya dikunci di dalam kamar mandi gelap-gelap. Pernah dikunci di dalam gudang gelap-gelap. Ya, pokoknya setiap kita punya yang namanya konsekuensi. Masing-masing dan berbeda-beda konsekuensinya. Nah, satu kali saya sharingkan kepada beberapa orang terus dibilang, oh kalau saya konsekuensinya itu ketika saya kebanyakan main handphone, iPad saya dibuang di tempat sampah. Wah, saya langsung bilang, kenapa gak kasih ke saya aja gitu ya, iPad-nya daripada dibuang di tempat sampah. Ada lagi, terus konsekuensi pernah apa? Oh, saya pernah kasih kata-kata yang tidak baik, terus saya di slap gitu ya, ditampar misalnya. Oh, oke. Nah sekarang pertanyaan saya adalah,
Kira-kira penghukuman atau konsekuensi itu membuat kita menjadi apa? Menjadi lebih baik atau sebaliknya? Siapa yang jadi lebih baik ketika dapat konsekuensi? Nah, karena kita belajar sesuatu. Amin. Konsekuensi itu baik atau enggak? Ya baik, untuk mengajarkan kita sesuatu. Nah, pada pagi hari ini saya mau memberitahukan kepada kita semua bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang tidak baik dan kita menerima konsekuensi atau hukuman, itu namanya ya sudah seharusnya. Ya kan? Ya adilnya sudah begitu. Ya rumusnya ya udah seperti itu. Kita bikin salah, kita dihukum, rumusnya udah seperti itu. Tetapi yang luar biasanya, kita punya Tuhan yang memberikan rumus yang lain. Rumusnya apa? Kita berbuat kesalahan dan kita diampuni. Bilang sama-sama, tidak dihukum. Bagaimana perasaan kita ketika kita buat salah tapi kita nggak dihukum? Senang nggak saudara? Senang. Nah, tetapi ada dua orang responnya. Yang pertama kita senang dan kita puji Tuhan, aku nggak akan bikin lagi. Tapi ada yang senang, tapi karena udah keenakan, ya dibikin lagi. Nah yang Tuhan mau adalah ketika kita tahu posisi kita ini diampuni, kita nggak bikin lagi. Itu yang Tuhan mau. Tapi kebanyakan kita ini sudah hidup dalam zona nyaman, zona aman, bebas dari hukuman. Akhirnya kita apa? Meremehkan kasih karunia dan belas kasihan yang Tuhan berikan. Nah, di bulan ini kita masih ada di dalam tema benih doa. Saya akan bawakan 2 poin tentang doa. Yang pertama bahwa doa adalah terima kasih kita karena Tuhan berbelas kasih. Sekali lagi, doa adalah terima kasih karena Tuhan berbelas kasih. Ya, itu poinnya. Doa adalah terima kasih karena Tuhan berbelas kasih. Saudara, saya tuh sering ya, saya berbuat misalnya kebaikan gitu ya sama seseorang. Atau saudara juga pasti berbuat kebaikan ya sama orang. Kita kasih sesuatu, tergantung kita lihat responnya. Saya kalau kasih sekali kebaikan ya udah. Tapi kalau saya mau beri lagi tergantung dia respon di pemberian pertama bagaimana. Ada yang makasih gitu kan ya. Senang kita mau kasih lagi. Serius. Aduh besok tak kasih apa ya. Kali ini tak kasih ini dia senang gitu. Makasih. Tapi ada orang dikasih. Terima kasih aja loh. Enggak. Saya ingat kapan hari saya bagikan ayam geprek gitu kan ya. Tiba-tiba malam-malam saya di WA sama seorang bapak. Makasih ayam gepreknya gitu ya. Loh, saya aja loh udah lupa. Tapi itu oh ya besok tak bawain apa ya. Gitu, itu juga Tuhan. Ketika dia memberikan kita kebaikan, terus kita bilang terima kasih Tuhan. Tuh besoknya Tuhan tuh mikir loh mau ngasih apa. Amin. Tapi ternyata penting memang. Kalau saya sama Pak Gembala kita isi pastori kalau sampai rumah atau sampai di mana kita 1, 2, 3 gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu baik. Tetapi khususnya hari ini kita harus mau belajar bahwa doa itu adalah terima kasih karena Tuhan berbelas kasih. Jadi kalau kita itu berdoa itu sikap kita terima kasih. Ya sama aja prinsipnya ketika manusia. Kita kasih kita bilang ya makasih gitu. Ekspresi ya makasih. Sama yang terima kasih ya gitu. Lebih senang yang mana? Yang kedua, begitu juga Tuhan. Mungkin saya 1, 2, 3 terima kasih Tuhan Yesus. Tapi kalau saya berlutut, saya berdoa itu seperti ungkapan terima kasih ya. Itu ekspresi. Terima kasih saya itu enggak cukup. Kita harus punya ekspresi. Terima kasih atas Tuhan yang sudah berbelas kasih atas kita. Bapak Ibu kalau cuma mau hitung-hitungan ya kita ini enggak layak terima kebaikan Tuhan. Terlalu banyak dosa kita, benar enggak?
Tapi kalau kita ada hari ini, semua karena belas kasih Tuhan buat kita. Berdoa itu adalah wujud kita berterima kasih atas belas kasih Tuhan. Saya tuh ya seperti tadi malam udah capek gitu ya, udah beres-beres segala sesuatu, udah capek, udah berkegiatan seharian. Tapi kalau buka medsos, gak capek loh ya. Kenapa ya? Kan banyak nih, kerjaan saya banyak nih ya. Di lantai 2 tuh, di pastori. Saya pegang handphone untuk bikin sesuatu. Lama-lama, lama juga ternyata ya. Bukan buat sesuatunya itu. Bukan untuk sebuah kepentingan. Buka yang gak penting tuh lebih banyak ternyata. Sadar-sadar udah 2 jam. Terus kata Pak Gembala, ngomong-ngomong ini kerjaan ini mau dikerjakan gak? Oh iya ya beres-beres ya, oh iya. Tapi kalau berdoa, kok berat banget gitu ya. Kayak, nantilah. Tapi kalau membuka sesuatu, bikin yang lain kok kayaknya gitu menarik ya. Tapi kalau kita tahu konsekuensi dari yang kita sudah lakukan, harusnya doa itu menarik bagi kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah poin yang pertama ini bahwa doa adalah terima kasih karena Tuhan berbelas kasih. Mari kita buka Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Mazmur 145 ayatnya yang ke-8. Kita baca ya. 1, 2, 3. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sekali lagi, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan besar kasih setianya. Bapak Ibu, siapa di sini yang sehari gak pernah bikin dosa sekali aja? Ada? Ya mungkin ada yang bilang, enggak, aku enggak berbohong hari ini. Aku enggak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik hari ini. Nah Bapak Ibu, kalau misalnya misalnya sudah oke. Tapi kalau kita ini yang sudah menikah, itu tuntutannya tuh lebih banyak. Karena kita enggak sempurna kita tidak hanya tentang sesuatu yang tidak kelihatan, artinya kepada Tuhan. Tapi adalah kepada pasangan kita. Ketika kita tidak bisa berfungsi untuk pasangan kita di dalam hal sebagai suami mengasihi istri, sebagai suami kita harus tunduk dan menghormati suami. Ya kita belum bisa sempurna karena kita belum bisa melakukannya. Ayah yang tidak sempurna gitu kan, istri yang tidak sempurna, benar nggak? Unperfect wife, iya nggak? Itu benar kan? Nobody perfect sini kan? Kita semua di sini unperfect wife, unperfect husband, unperfect son. Kita bukan seorang anak yang sempurna, bukan? Ya, I also unperfect mom ya untuk anak saya. Begitu banyak kekurangan kita. Kita juga unperfect child of God. Benar gak? Kita adalah anak Tuhan yang tidak sempurna. Anak Tuhan sengsek bandel. Benar gak? Masih bandel. Tapi dikatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dia panjang sabar dan besar kasihnya. Apa sih yang dia butuhkan? Cuma satu. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta? Ketika disembuhkan 10, 9-9-nya ini tuh pergi saudara. Dan hebatnya ketika mereka pergi, kan mereka datang minta Tuhan sembuhkan gitu kan. Yesus sembuhkan. Terus Tuhan Yesus bilang, ya Bapak kamu pergilah, kamu pergi tunjukkan kepada imam-imam. Yang luar biasanya mereka tuh tidak sembuh di tempat Bapak Ibu Saudara. Mereka sembuh dalam perjalanan. Nah, the miracle on the street.
mereka itu lagi dalam perjalanan, Tuhan kasih mujizat sama kayak kita. Mungkin hari ini kita belum melihat, tapi biasanya dalam perjalanan Tuhan berikan mujizat buat saudara. Amin. Nanti saya kembali di sini. Ngomong-ngomong nanti saya kembali ingat ya. 10 orang kusta, biar saya gak kemana-mana nih. Kemarin itu kan saya pelayanan. Karena berhalangan Pak Gembala gak bisa ngantar. Akhirnya saya naik apa itu namanya? Ojek online. Kan gak boleh merek ya. Biar gak banyak nanti di-cut-cut pusing nanti. Saya mencoba mencari apa tadi Pak? Ojek online. Jangan ditambah nanti udah ada mereknya. Ojek online. Waktu saya naik Bapak Ibu Saudara, saya ketemu perampatan gitu ya. Perampatan harusnya lampu merah. Saya ini di posisi yang benar. Harusnya di samping sini tuh yang mau ke kanan, dari kiri ke kanan itu kan perampatan. Kiri ke kanan itu harusnya tuh merah. Tapi ada seorang pria pakai motor itu, harusnya dia berhenti tapi dia ngegas Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia menabrak motor yang saya pakai ini. Ojek online yang saya pakai ini. Yang terjadi Bapak Ibu Saudara, motornya tuh ditabrak. Saya nggak jatuh, lihat ya. Saya nggak jatuh, tapi kaki bapaknya tuh bolong Bapak Ibu Saudara. Bolong entah kena barang apa gitu loh kaki bapaknya. Dan bayangkan, kan kalau motor kaki bapaknya beberapa senti kan kaki saya dong. Di belakang gitu kan, saya bonceng gitu. Kakinya tuh bolong Bapak Ibu Saudara. Di bagian jari ibunya itu. Karena kena ketabrakan. Bolong. Apa? Oh, ibu jari, kok jari ibu. Ibu jari, gak apa-apa. Biar saudara ketawa kan. Pagi-pagi tuh butuh ketawa biar refreshing. Saya ini salah ya. Gak, biar lucu. Oke. Bapak Ibu Saudara, bolong loh. Ibu jarinya bolong. Ya Tuhan, aku tanya, Pak gak apa-apa tak Pak? Gitu. Oh gak apa-apa. Bapak Ibu, cepet sedikit aja. Ibu jari saya yang bolong. Bener gak? Karena kena. Itulah pertolongan Tuhan. Miracle on the street. Ya kan? Mujizat Tuhan di perjalanan. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bawakan tadi 10 orang kusta. Mereka itu ketika disembuhkan, tidak disembuhkan di tempat loh. Tapi di perjalanan. Hebatnya ketika mereka sadar mereka sembuh, mereka pulang. Mereka lurus aja. Tapi ada satu orang, mungkin ya Alkitab nggak bilang, mungkin di jalan mereka begini, hah aku sudah sembuh di jalan. Tuhan Yesus, thank you ya. Share ya. Terus dia pergi lagi. Mungkin. Dia berterima kasih pakai kalimat. Mungkin. Tapi ada satu orang. Dia tidak cuma sadar terus bilang, wah aku sudah sembuh. Yesus, aku sudah sembuh. Tapi apa yang terjadi? Dia balik. Bilang sama-sama balik. Dia balik ke Tuhan Yesus. Tidak dikasih tahu loh jaraknya tuh berapa. Coba saya minta saya tanya misalnya di sini, Wanto mau balik ke pastori jalan kaki? Belum tentu, mikir dulu dia. Daripada saya jalan kaki, saya balik aja ke NTT. Jauh. Alkitab nggak menulis loh jarak orang kusta ini kembali. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah apa? Ekspresi kita dan sikap kita berterima kasih. Dengan cara apa? Berdoa. Makanya saya selalu tanamkan kepada keluarga di SMC. Kalau seminggu nggak berlutut, di gereja tuh kesempatan terbaik untuk berlutut. Terima kasih. Karena Tuhan sudah tolong. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara pusing nggak tahu mau doain apa, saudara cukup berlutut dan list terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Tuhan terima kasih, misalnya Ion sudah sembuh. Terima kasih juga Tuhan ada kirimkan
Wanto datang di pastori, harusnya nggak perlu kan ngomong. Tuhan sudah tahu. Nah, saya ngomong, Tuhan terima kasih untuk ini jemaat ini satu-satu. Terima kasih berkatilah Tuhan sudah, bukan begini. Tuhan terima kasih sudah memberkati pekerjaan mereka. Tuhan terima kasih. Saudara praktek. Terima kasih aja tuh loh enggak mari-mari 1 jam. Padahal cuma terima kasih tok, belum list minta. Bahkan kadang habis waktu sama list minta udah nggak minta jadinya. Makasih tok. Dan percayalah. Tuhan tuh lihat gini loh. Aduh. Luar biasa aku gak sabar memberkatinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan terima kasih gitu. Bisa sembuh. Kadang-kala kita tuh misalnya kita tuh sehat. Kita dari sakit kita sembuh tuh kayak sudah sepantasnya. Kita bisa bangun pagi hari sudah selayaknya. Kita pergi ke kantor, sudah selayaknya. Saudara, di luar sana banyak orang cari kerja susah loh. Tidak mudah. Tapi kalau kita ada hari ini, semua karena Tuhan. Dan ayo, doa adalah ekspresi kita berterima kasih untuk Tuhan yang sudah berbelas kasih. Amin. Nah, poin yang kedua, kata Pak Gembala, ini mari nih ya. Awas ini ya. Ya, oke. Doa adalah meminta belas kasih yang berkelanjutan. Jadi yang pertama, doa itu adalah ekspresi kita untuk berterima kasih atas belas kasihnya Tuhan. Tapi yang kedua, doa itu juga toh kita meminta belas kasih yang terus berkelanjutan. Amin. Setiap kita butuh enggak belas kasihnya Tuhan? Yes. Semua kita butuh belas kasih Tuhan. Semua kita butuh kemurahan Tuhan. Berapa banyak dari kita itu? Kita punya musuh, harusnya kita bermusuhan sama seseorang, tapi orang tiba-tiba Tuhan rubah jadi baik buat kita. Nah, itu semua karena belas kasih Tuhan loh. Kita harusnya dihukum. Tuhan kalau mau hitung-hitungan sama dosa kita, Tuhan mungkin males aku sama kamu. Tapi Tuhan enggak seperti itu. Kalau kita manusia bisa malas sama orang lain. Enggak malas aku sama kamu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan itu menunjukkan belas kasihnya. Kita harus terus berdoa sampai menyentuh hati Tuhan Yesus. Mari kita lihat Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Kita baca sama-sama ya. Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal 15 ayat 22 sampai 28. Ya, kita baca ya sama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Terus. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, sepertinya nih terjadi penolakan. Lihat, pertama Yesus tidak menjawab. Kemudian Yesus bilang, aku cuma diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Terus, enggak patut untuk mengambil roti. Seperti ada penolakan 3 kali loh saudara. Perhatikan. Tapi ternyata bukan Tuhan enggak mau jawab doanya. Tuhan lihat seberapa besar imannya. Apa yang engkau doakan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Teruslah berdoa sampai kita menyentuh hati Tuhan. Sebenarnya yang menyentuh hati Tuhan itu bukan doa kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa?
sikap hidup kita. Kalau ketika kita berdoa, kita hidup juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bilang, oh, baik-baik ternyata dia ya. Tak berkati aja. Kita juga kalau sama manusia yang baik-baik sama kita, gimana? Mau kan kita baik-baik? Nah begitu juga dengan Tuhan. Mari belajar untuk menyentuh hati Tuhan dengan doa. Minta terus tetapi sembari melakukan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena yang menyentuh bukan berdoa. Ingat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka juga berdoa. Ya kan? Firman Tuhan bilang bahwa doa mereka sudah dijawab. Tetapi bukan doa yang akan terus-terus dijawab. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. 16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, apa ini artinya? Tuhan mau bahwa kita itu harus datang berdoa dengan penuh keberanian kepada Tuhan. Tidak boleh ada yang namanya judge. Oh kamu tuh pendosa, kamu tuh tidak layak berdoa. Berdoa tuh terbuka bagi siapapun. Amin. Dalam keadaan apapun. Bahkan gereja pun itu ada waktunya terbuka dan tertutup, benar ya? Ya kalau lagi mau ibadah, ada jadwal ibadah ya terbuka. Tapi kalau enggak ya tertutup. Tapi doa itu untuk semua orang. Baik kita yang baru melakukan dosa, ataupun kita yang sudah hidup dalam kekudusan. Kita harus tahu. Makanya kita harus datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Tahta itu biasanya ada di mana? Di kerajaan. Saudara pernah lihat kerajaan itu? Kerajaan itu biasanya kalau di film-film ya, itu dia tinggi. Pernah lihat tontonan ya? Apa gitu ya, film-film itu. Kerajaan tuh biasa ada trapnya tinggi gitu ya. Saya kayak inilah, panggung. Ya kan? Di atas dia raja dan semuanya berlutut. Perhatikan ayat ini menarik loh. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Di mana itu tahta kasih karunia? Di dalam doa. Bertentangan kan? Doa itu kan berlutut di bawah dong. Tapi sebenarnya ketika kita sedang berdoa, kita sedang naik menghadap tahta kasih karunia. Secara jasmani kita berlutut di bawah, tetapi secara rohani kita menghampiri tahtanya yang tinggi. Dan semua hal kerajaan sorga yang tinggi itu sedang menuju untuk kita. Amin. Dan marilah kita penuh keberanian menghampiri tahtanya di dalam doa. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan segala sesuatu yang baik itu untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Makanya ayat ini tuh cocok sama ada firman Tuhan berkata bahwa rendahkanlah dirimu katanya di tangan Tuhan yang kuat. Bapak Ibu kalau mau terima banyak kasih karunia Tuhan, melihat tahta kerajaan yang penuh kebaikan Tuhan, banyak-banyak merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Katanya kelanjutannya gini, dan dia akan mengangkat engkau pada waktunya. Amin. Dia akan memberkati engkau pada waktunya, waktu Tuhan pasti dan terbaik. Amin Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan itu pasti dan terbaik. Makanya banyak-banyak merendahkan diri, banyak-banyak berdoa. Ini minggu terakhir di mana kita membahas benih doa. Kalau mau doanya dijawab Tuhan pada waktunya Tuhan, kalau sudah waktunya Tuhan tuh enak Bapak Ibu Saudara. Kita gak perlu mengeluarkan effort yang lebih banyak kalau sudah waktunya Tuhan.
Satu kali saya tuh sama Pak Gembala. Lama ya kita nggak nginep di hotel. Ih selama kaget ya, untung nggak jatuh. Langsung Bu Belinda deg-degan. Waduh, ya, Bu Belinda yang deg-degan, saya juga ya. Nah ini MP-nya Bapak. Lama ya kita nggak nginep di hotel. Ih lama ya. Kapan itu ya terakhir kayak pokoknya dikasih berkat gitu ya. Lama. Satu kali Pak Gembala diundang pelayanan. Pelayanan di Batu. Pak, saya mau ngundang pelayanan, iya. Oh iya, terus selain kita udah lama ke hotel, kita udah lama nggak ke Batu gitu kan. Mau jalan-jalan gitu nggak, udah lama. Ya udahlah nanti aja, gampang gitu. Kalau kita mau mengeluarkan uang sendiri kan, uang itu kan sudah harus ini ya, udah punya ininya sendiri. Sudahlah enggak usah, tunggu aja waktu Tuhan. Bener nggak? Waktu Tuhan, enggak memaksa. Tiba-tiba ada yang kasih pelayanan ini udah beberapa bulan yang lalu ya, tahun lalu kayaknya ya. Pak, ini saya ada mengundang pelayanan di Batu. Batu ya. Batu ya. Yang kepengen ke situ. Oh iya. Nanti ini Pak, kita kasih hotel 2 malam. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Luar biasa loh Bapak Ibu Saudara. Hotelnya juga yang ruangan itu yang memang paling big size. Gitu ya, buat kita. Waktu datang, langsung saya bilang gini ke Pak Gembala. Loh, ini liburan dah. Ya liburan. Jadi Pak Gembalanya pelayanan di ruangan meeting. Saya sama Ion, liburan. Kan saya nggak mungkin bawa, soalnya ini kan biasa, ada suara-suara luar biasanya itu kan. Liburan, saya bilang, loh ini liburan tak? Iya liburan Mak. Tuhan Yesus baik loh. Saya bilang, terima kasih Tuhan Yesus, tapi jangan lupa. Saya harus berlutut di bawah itu. Di hotel itu saya harus berlutut. Saya bilang, makasih Tuhan. Kasih liburan. Kalau sudah pada waktunya Tuhan. Jadi sabar tuh penting Bapak Ibu Saudara. Mana tuh kalau bayar sendiri. Itulah Tuhan. Kadang tuh kalau kita keep down keinginan kita itu. Kemarin Ibu Belinda lagi ngidam itu? Salad. Ngidam mie. Sebentar jadi. Enggak, ini bukan merek ya. Mie ujung pandang ya. 2 kali berarti ya. Itu kalau beli sendiri ya eman kan. Bener gak? Mending uangnya beli skincare kan. Tapi itulah Tuhan. Dia memberikan tidak cuma yang kita butuhkan. Yang kita inginkan. Amin. Tuhan memberikan yang kita inginkan. Tetapi ingat pada waktunya. Dan kalau sudah waktu yang Tuhan tuh enak pokoknya. Bapak Ibu Saudara. Dan itulah. Mari rendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat katanya. Supaya apa? Kita menerima pertolongan dan dia akan mengangkat kita pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita semua. Kejutan-kejutan akan Tuhan berikan. Kejutan dan berkat-berkatnya. Kalau kita mau banyak-banyak berdoa. Di bulan Januari ini, ayo kita melandasi 2025 dengan sembahyang. Seperti yang saya lakukan, mau di hotel mewah apapun yang Tuhan kasih, jangan lupa berdoa. Kalau ada istilah ditandai ya, tahu istilah ditandai gitu ya. Tapi kita tandainya pakai berdoa, itu penting, nggak perlu lama-lama. Yang penting ada. Amin saudara. Nah ini apa judulnya? Judulnya firman Tuhan hari ini apa? Nggak perlu, doa tuh nggak perlu lama-lama, yang penting ada Bapak Ibu Saudara. Amin. Sepanjang minggu ini mari terus kita berdoa supaya Tuhan akan memberkati kita, menolong kita tepat pada waktunya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau baik bagi kami. Pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di bulan ini kami mau menabur benih doa,
Dan kami percaya Tuhan, benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah yang matang Tuhan. Sampai pada waktunya kami bisa memetik dan menikmatinya ya Bapa. Berkati kami akan memberikan korban persembahan, bila kami memberikan korban persembahan dengan bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus.